Jika rangkap jabatan yang menyedot anggaran negara hingga sekitar 118 juta dianggap tidak tercela, maka dalam pandangan kami, secara tidak langsung kejaksaan memberikan lampu hijau bagi ribuan oknum lain untuk melakukan hal serupa dengan dalih pemulihan kerugian negara di kemudian hari. Jika setiap tersangka korupsi bisa bebas hanya dengan membayar kembali kerugian keuangan negara, maka fungsi hukum sebagai instrumen penjara telah mati. Kejaksaan seharusnya konsisten. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke samping bagi mereka yang memiliki panggung opini publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait rangkap jabatan guru tidak tetap atau GTT sekaligus pendamping lokal desa di Kabupaten Probolinggo menjadi perbincangan masyarakat sipil. Kami dari Laskar Advokasi Siliwangi hadir dalam ruang pendapat ini dengan menyampaikan surat resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna penelaahan dan evaluasi atas dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penghentian kasus tersebut. Kami menghormati kewenangan kejaksaan dalam menggunakan diskresi penegakan hukum. Namun kami juga menilai diperlukan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pertimbangan hukum yang mendasari penerbitan surat keterangan penghentian penuntutan atau SKPP. Sebab dalam persoalan ini terdapat ruang diskusi hukum terkait penerapan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pandangan kami sebagai masyarakat sipil adalah bahwa norma tersebut perlu ditempatkan secara konsisten dalam kerangka pemberantasan korupsi sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di ruang publik. Kami menilai keputusan ini merupakan bentuk presiden buruk yang mempertontonkan standar ganda. Di satu sisi, rakyat kecil yang terdesak kebutuhan hidup diproses hukum secara kilat. Namun di sisi lain, penghentian perkara dilakukan dengan alasan kepentingan umum dan bukan perbuatan tercela. Jika rangkap jabatan yang menyedot anggaran negara hingga sekitar 118 juta dianggap tidak tercela, maka dalam pandangan kami, secara tidak langsung kejaksaan memberikan lampu hijau bagi ribuan oknum lain untuk melakukan hal serupa dengan dalih pemulihan kerugian negara di kemudian hari. Jika setiap tersangka korupsi bisa bebas hanya dengan membayar kembali kerugian keuangan negara, maka fungsi hukum sebagai instrumen penjara telah mati. Kejaksaan seharusnya konsisten. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke samping bagi mereka yang memiliki panggung opini publik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo sebelumnya secara tegas menyatakan adanya pelanggaran kontrak dan kerugian negara yang nyata sejak 2019. Pengambil alihan kasus oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berujung penghentian penyidikan menimbulkan dugaan adanya intervensi hukum atau tekanan opini yang mengalahkan fakta material. Kejaksaan Agung tidak boleh membiarkan marwah institusi digadaikan demi popularitas kebijakan restoratif justice yang menurut keyakinan kami salah sasaran. Kami melihat adanya ketidakadilan nyata jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain di mana rakyat kecil dipenjara hanya karena hal sepele. Mengapa untuk kasus dengan angka ratusan juta ini kejaksaan begitu dermawan menggunakan wewenang diskresinya? Kami menuntut transparansi atas parameter biaya dan manfaat yang digunakan. Untuk itu
kami berharap respon atau tindak lanjut dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bukan dari pihak lain di luar instansi kejaksaan. Mengapa demikian? Sebab beberapa hari terakhir ini banyak pihak di luar sana yang mempertanyakan pandangan saya lantaran dianggap berbeda dengan pendapat yang beredar selama ini. Saya sendiri juga heran mengapa mereka mempertanyakan, padahal berbeda pandangan atau pendapat itu adalah hal yang lumrah terjadi. Bagi saya, pendapat yang dianggap mayoritas sekalipun bukanlah suatu kebenaran yang mutlak. Saya tidak akan terpengaruh oleh opini publik. Saya hanya ingin melihat kebenaran dan keadilan ditegakkan. Dan apapun yang terjadi, arah pandangan saya tidak akan berubah. Saya tidak akan mundur atau mengubah pendirian saya hanya karena ada yang tidak setuju. Terakhir, penutup dari saya, jangan melihat siapa yang mengucapkan, tapi cermatilah apa yang diucapkan. Mari kita fokus pada substansi dan kebenaran, bukan pada siapa yang berbicara. Salam akal sehat, karena dengan akal sehat kita akan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.